Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman, gimana kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan baik dan dimudahkan atas segala urusan-urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, jadi ini aku lagi ada di dapur, dimana di ruangan ini tuh nggak ada CCTV-nya. Dan kebetulan hari ini majikan aku bawa anaknya buat keluar main, mungkin agak sore-sorean pulang, makanya ini aku bisa bikin vlog ya teman-teman, meskipun di ruangan dapur karena cari amannya, cari yang gak ada CCTV-nya teman-teman. Nah jadi sebelum majikan aku tuh keluar, dia sudah memberikan tugas-tugas apa yang harus aku kerjakan. Tugasnya sudah selesai, tapi tinggal satu nih, tinggal di ruangan dapur ini teman-teman. Jadi aku disuruh ngelap-ngelapin yang ada di sini ya, tapi nggak piring-piringnya, barang-barangnya itu enggak, cuman apa sih ini namanya, alasnya ini loh teman-teman, suruh dilapin. Jadi otomatis harus aku turun-turunkan dulu barang-barangnya semua, baru bisa dilap ya teman-teman. Nah sambil ngelap-ngelap sambil kerja, aku juga mau cerita, melanjutkan ceritaku yang kemarin di video sebelum-sebelumnya, dimana aku pernah cerita tentang masalah sabun. Waktu itu aku salah memakaikan sabun atau samponya kepada anak yang aku jaga. Terus juga aku cerita masalah sambal juga teman-teman, dan pada akhirnya ternyata kenyataannya apa yang aku takutkan itu terjadi, dimana agensi menelpon aku, dia nyuruh aku untuk datang ke kantornya pada hari Minggu atau di saat aku liburan teman-teman. Nah kira-kira apa yang dibicarakan, apa yang disampaikan oleh agensi aku kepadaku ya teman-teman, karena selama ini aku sama majikan biasa-biasa aja, nggak ada komplain, nggak ada apa. Masalah yang selama ini terjadi bisa diselesaikan di rumah ini dengan baik, tapi nggak tahu kenapa aku dipanggil sama agensi teman-teman. Jadi buat yang pengen tahu ceritanya, simak videonya dan jangan lupa untuk dibantu like, komen, dan subscribe. Nah jadi ini ya teman-teman, bagian yang mau aku elapin sama tembok-temboknya juga. Jadi barang-barangnya ini mau aku usungin dulu ke bawah, biar di bagian sini kosong, baru nanti bisa aku elap-elap teman-teman. Sekarang mau aku turun-turunin dulu barang-barangnya ke bawah ya. Jadi pakai cairan ini, dan ini elap yang sudah disediakan sama majikan aku ya teman-teman. Sudah, jadi ini mau aku lap-lapin semuanya sampai bersih, sampai kinclong, sampai majikan itu bilang, wow pembantuku pintar. Bercanda ya, yuk let's go. Nah jadi ini kita bisa sambil cerita-cerita ya teman-teman. Jadi kembali lagi ke apa ya yang kemarin-kemarin itu aku bahas ya teman-teman, dimana ada satu kesalahpahaman, bukan satu, bahkan 2-3 kali sempat terjadi, cuman selagi masih bisa diselesaikan, selagi majikan masih oke, jadi aku anggap ya tidak ada masalah. Cuman kemarin itu aku ditelepon sama majikan aku, bukan sama majikan, sama agensi aku ditelepon. Aku disuruh datang ke kantor di saat hari libur atau hari Minggu teman-teman. Jadi janjiannya jam 2.30. Jadi paginya itu aku sempat main dulu ke Meifu, nemuin temen. Terus dari Meifu baru aku ke Sunwan, karena letak lokasi agensi aku tuh ada di sana teman-teman, nggak jauh sih. Jadi aku tinggalin teman-teman aku sebentar, aku ke Sunwan, ke kantor agensi teman-teman. Nah kira-kira sampai agensi itu apakah ada sesuatu hal yang buruk yang akan terjadi gitu kan ya, karena itu memang sempat ada dalam pikiran aku selama perjalanan menuju ke sana ya teman-teman. Aku takut wah ini ada pengaduan apa nih gitu kan ya, ada apa nih gitu ya, aku takut teman-teman. Cuman kayak ya, sudah pasrah aja sih gitu ya. Ternyata sampai di sana gitu ya, apa yang aku takutkan ternyata tidak terjadi teman-teman. Jadi agensi aku tuh nyuruh aku tanda tangan, masih ada dokumen mungkin yang harus dilengkapi, dan juga belum ada tertera tanda tangan aku, jadi aku disuruh tanda tangan. Terus apa ya, dia bilang katanya majikan aku tuh sangat suka sama aku, terus juga katanya kerjaan aku bagus,
Aku juga sopan santun, terus juga dia suka dengan cara aku merawat anaknya. Terus kalau dari majikan cowok katanya nggak ada komentar apa-apa, udah oke-oke aja. Pokoknya intinya majikan aku dua-duanya udah oke gitu kan ya. Aku sih kayak bersyukur ya teman-teman. Ternyata selama ini masalah yang terjadi di rumah ini tuh nggak sampai ke agensi aku gitu. Nah terus agensi aku tuh gantian nanya, terus kamu sendiri gimana di situ, ngerasa nyaman nggak gitu? Karena kan mungkin dia pikir ya majikan oke-oke aja, tapi kan belum tentu sama pembantunya gitu kan ya. Tapi aku bilang apa ya, tadinya awalnya aku pengen pengen cerita sih gitu ya masalah ketidaknyamanan aku sama nenek, cuman berhubung aku denger agensi aku bilang majikan aku oke, terus yang cowok juga oke, jadi aku nggak jadi cerita teman-teman. Aku bilang ya semuanya baik, aku bilang majikan baik, nenek baik, anaknya aku jaga juga baik, aku bilang kayak gitu. Terus agensiku tuh kayak mancing-mancing gitu loh teman-teman. Dia bilang yang benar, nggak ada nih yang mau kamu ceritain ke aku, atau apa ya, kayak ibaratnya tuh kayak unek-unek, nggak mungkin kan selama kita bekerja kayak nggak ada rasa gimana sama majikan atau gimana gitu. Bahkan agensiku nanya, kamu di situ capek nggak, kamu di situ apa ya, majikan cerewet nggak atau segala macam, dia nanya gitu ya. Cuman aku jawabnya cuman enggak, semuanya baik aku gitu teman-teman. Jadi apa ya, selagi majikan aku bilangnya aku oke, aku kerjanya bagus, dia suka sama aku, ya berarti memang nggak ada masalah apa-apa. Jadi untuk apa aku cerita ke agensiku gitu kan. Lagian juga nggak ada yang harus aku ceritain sih, walaupun sebenarnya kalaupun aku mau cerita awalnya gitu kan sama agensiku itu, aku pengen denger dulu nih ada pengaduan apa dari majikan aku. Kalau misalnya majikan aku bilang ngadu begini begini begini, baru aku juga mau cerita, aku juga mau bilang secara kalau memang aku nggak berbuat apa-apa, nggak merasa melakukan kesalahan, ya aku apa ya, punya hak untuk membela diri, punya hak untuk, bukan membela diri sih, maksudnya tuh kayak menceritakan kejadian yang sebenarnya gitu, kalau memang itu nggak salah aku gitu teman-teman. Cuman ternyata selama ini kesalahpahaman atau apapun yang terjadi, masalah sampo, masalah sambel, atau masalah ikan waktu itu juga pernah, ternyata nggak sampai ke agensi gitu. Dan mereka justru malah bilang oke-oke aja, aku kerjanya bagus, mereka suka. Jadi ya sudah, aku juga nggak jadi cerita sama agensi aku teman-teman. Jadi apa ya, agensiku bilang kalau ada apa-apa cerita, dia bilang kayak gitu teman-teman, sama Koko. Jadi kan agensi aku tuh cowok masih muda. Dia bilang kalau ada apa-apa cerita gitu, jadi nanti bisa di musyawarahkan dengan majikan, dia bilang. Terus aku bilang iya, aku bilang kayak gitu. Udah, terus setelah tanda tangan aku disuruh pulang, katanya yaudah sudah sana kamu lanjutkan main lagi, katanya. Pokoknya semangat, pertahankan kinerja kamu karena bos kamu tuh suka sama kamu, dia bilang kayak gitu. Akhirnya ya sudah, aku langsung pulang teman-teman, nemuin teman aku yang ada di Mepo. Jadi seperti itu ceritanya teman-teman. Aku dipanggil agensi hanya untuk menandatangani beberapa surat yang harus dilengkapi. Terus cuman ngobrol-ngobrol gitu aja. Dia cuman menyampaikan kalau majikan suka gitu. Terus dia nanya gimana aku nyaman apa nggak kerja di situ, ada keluhan apa, seperti itu sih teman-teman. Jadi agensi aku juga oke sih, maksudnya dia mendengar dari kedua belah pihak gitu. Dari majikan aku juga dari pembantunya gitu, dia pengen nanya ada apa gitu. Mungkin kalau aku ada keluhan atau aku ada sesuatu yang terjadi yang tidak mengenakan, mungkin ya dia juga bisa musyawarah sama majikannya harus gimana gitu kali ya. Tapi alhamdulillah ternyata panggilan aku atau dipanggilnya aku ke kantor agensi itu tidak ada apa-apa, semuanya baik-baik saja. Jadi sekarang aku bekerja seperti biasanya, melakukan pekerjaan sebagaimana seharusnya, kewajiban aku, dimana majikan juga harus mendapatkan hak-haknya karena dia sudah ngambil kita dengan bayaran yang mahal, juga menggaji kita setiap bulan, gajinya nggak main-main ya teman-teman. Jadi ya aku harus bekerja dengan baik. Apa yang harus aku kerjakan ya aku kerjakan, kalau aku melakukan kesalahan lagi aku minta maaf. Terus juga ya gitu aja sih teman-teman, kuncinya kalau kerja di luar negeri, terutama bahasa sih kalau menurut aku. Karena apa ya, kita tuh kan tiap hari ketemu sama majikan nyuruh ini nyuruh itu nyuruh ini nyuruh itu. Terus juga kadang dia nanya ini gimana anaknya, ini gimana kerjaannya, ini gimana kamu gimana, pokoknya banyak pertanyaan. Jadi apa yang dia tanya, apa yang dia ungkapkan itu kita harus ngerti, kita harus paham, dan juga kita harus bisa jawab bahasa biar kita nggak salah paham. Terus
masalah kerjaan juga sih teman-teman. Jadi kalau kita disuruh apa ya harus benar-benar melakukannya gitu. Kayak disuruh nyuci-nyuci, disuruh bersih-bersih, harus benar-benar bersih, harus benar-benar dikerjakan dengan rapi. Terus kayak disuruh merawat anak atau merawat lansia, ya harus benar-benar kita rawat, harus fokus, jangan main handphone gitu kan ya. Meskipun ada CCTV, meskipun majikan bolak-balik ngontrol, telepon, ngechat, masih nanya-nanya ya, tapi ya itu, kita pokoknya harus tetap mengerjakan tugas dengan baik. Udah gitu aja sih intinya teman-teman. Pokoknya dimanapun berada, buat teman-teman semuanya, tetap semangat, tetap jujur dalam bekerja, melakukan pekerjaan dengan baik, jangan banyak pikiran yang negatif. Terus juga semangat ngumpulin duit. Selagi kita ada kesalahpahaman sama majikan, itu dibicarakan dengan baik. Terus kalau misalnya udah sampai ke tahap agensi nih ya, yang turun tangan, ya gimana caranya masih masih bisa terselesaikan juga dengan baik teman-teman. Cuman intinya jangan kabur, dah itu aja sih. Jangan kabur teman-teman, karena aku tuh mantan kaburan di Taiwan. Jadi kalau di Hongkong ini aku nggak berani teman-teman, jujur aku nggak berani di Hongkong ini kabur. Jadi buat apa juga kabur, karena alhamdulillah selama di Hongkong juga aku dapatkan majikan yang baik. Meskipun selama kita bekerja pasti ada aja sesuatu yang bikin kita nggak nyaman. Cuman ya namanya antara pembantu dan majikan, pasti majikan juga ada sesuatu yang bikin dia nggak nyaman gitu kan. Kita juga manusia biasa, pernah melakukan kesalahan, dan mereka juga kadang nggak suka dengan apa yang kita lakukan gitu kan. Jadi ya harus sama-sama aja sih teman-teman. Selama masih bisa kita jalani dengan baik, masih bisa kita musyawarahkan kesalahpahaman antara majikan dan pembantu, insya Allah semuanya akan baik-baik saja teman-teman. Jadi buat teman-teman semuanya, buat kita semuanya yang sekarang lagi berjuang di rumah majikan, terutama buat yang non, juga yang ex juga sih, yang baru pindah majikan, yang masih beradaptasi lagi, yang baru-baru beradaptasi, pokoknya semangat teman-teman. Waktu 3 bulan adaptasi itu menurut aku masih belum cukup untuk kita mengetahui karakter majikan gitu ya. Apalagi di satu rumah itu ada beberapa orang, yang satu pengennya begini, yang satu pengennya begitu, jadi agak sulit teman-teman. Jadi ya kita sebagai pembantu harus menempatkan diri sebagaimana mestinya kita aja, sepintar-pintarnya kita aja. Intinya apa yang mereka lakukan ya kita kerjakan dengan baik. Kalau kita melakukan kesalahan, kita minta maaf dan jangan mengulanginya lagi. Dah, itu aja teman-teman. Sekarang aku masih mau ngelanjutin lagi. Ini sudah aku lap-lap, sudah bersih, sudah kinclong. Mau aku pindahkan lagi barang-barang yang tadi di bawah ke sini teman-teman. Terus nanti gantian di bagian sana yang mau aku bersihkan. Pokoknya nanti majikan aku pulang, dapurnya harus cantik dan kinclong teman-teman. Yaudah kalau gitu, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah mantengin video aku. Jangan lupa aku minta untuk di like ya teman-teman, dan juga di komen-komen. Terus juga bantu di subscribe buat teman-teman yang belum subscribe, seandainya video ini baru aja muncul di beranda YouTube kalian. Kalau gitu sehat selalu buat kita semuanya. Assalamualaikum.